Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihi istofa wa alihi wa ashabihi wa man ihtada fahtada. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim, tentu kita ingin menjalankan ibadah puasa dengan maksimal. Namun, banyak sekali hal-hal yang membuat kita ragu apakah hal tersebut dapat menurunkan kualitas puasa kita atau tidak. Atau yang lebih fatalnya, apakah hal tersebut dapat membuat puasa kita batal atau tidak. Nah, salah satunya adalah melakukan suntik atau infus dalam keadaan berpuasa. Suntik dan infus memang sama-sama memasukkan cairan ke dalam tubuh dengan alat bantu jarum. Bedanya, kalau suntik berisi cairan obat-obatan, sedangkan infus biasanya berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada dasarnya, orang sakit tidak memiliki nafsu makan atau karena pertimbangan tertentu mungkin tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi makanan menurut cara normal. Nah, dari sinilah infus menjadi sebuah solusi untuk tetap memberikan nutrisi kepada orang yang sakit. Suntik dan infus dengan fungsi yang berbeda tadi, pada hakikatnya saling melengkapi. Penyakit susah disembuhkan jika tubuh kekurangan vitamin dan zat-zat lain yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sementara, terpenuhinya kebutuhan gizi tidak secara otomatis melenyapkan penyakit tanpa ditunjang dengan meminum obat-obatan atau menyuntikkan obat-obatan. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah diperbolehkan suntik dan infus selama berpuasa, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi puasa. Definisi puasa yang paling praktis adalah meninggalkan makanan atau minuman dan berhubungan seksual selama terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Pengertian makan dan minum dalam konteks berpuasa itu ternyata lebih luas dari sekedar memasukkan makanan dan minuman lewat mulut saja. Ia juga mencakup memasukkan benda ke dalam rongga tubuh atau al-jauf lewat organ yang berlubang seperti mulut, telinga, dubur, kemaluan, dan hidung. Melihat ketentuan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suntik tidak membatalkan puasa sebab proses memasukkan obat tidak melalui organ berlubang terbuka, tetapi jarum khusus yang ditancapkan ke dalam tubuh. Lagi pula, suntik ini itu tidak dapat menghilangkan rasa lapar dan dahaga sama sekali. Jadi suntik tidak membatalkan puasa. Namun karena perbedaan zat yang dikandung, suntik dan infus itu memiliki efek yang tidak sama. Setelah diinfus, tubuh biasanya akan terasa relatif segar dan kita merasa tidak lapar. Meskipun juga tidak kenyang gitu ya ketika kita diinfus. Sementara suntik itu isinya murni obat untuk menyembuhkan penyakit, bukan menggantikan makanan dan minuman untuk nutrisi di dalam tubuh kita. Intinya, infus dapat dilihat dari dua sisi, proses masuk dan efek yang ditimbulkan. Ditinjau dari sisi pertama, infus tidak membatalkan puasa seperti suntik, sebab masuknya cairan tidak melalui organ tubuh yang berlubang terbuka. Tetapi, melihat fakta bahwa ia berpotensi menyegarkan badan dan menghilangkan lapar serta dahaga, infus ini maka tentu akan berlawanan dengan tujuan puasa itu sendiri, yakni merasakan lapar dan dahaga sebagai apa? Sebagai wahana latihan mengendalikan nafsu dan menumbuhkan empati kepada kaum mustada'afin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa suntik untuk pengobatan diperbolehkan ketika dalam keadaan berpuasa. Sedangkan untuk infus sebaliknya dihindari karena dapat menyegarkan tubuh.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita agar dapat menjalankan ibadah puasa tanpa suatu kendala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.